dia buat yang benar. Karena dia bicara yang benar. Karena dia bicara tentang Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah sebabnya dia itu disebut sebagai martir. Jadi martir adalah orang yang mati karena kebenaran. Orang yang mati karena omong tentang kebenaran. Orang yang mati karena buat tentang kebenaran. Orang yang mati karena bicara tentang Tuhan Yesus. Itu namanya martir. Dan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Iya kan? Iya kan tidak? Iya. Kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan bahkan kita percaya juga bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk menemani kita dalam seluruh perjalanan hidup kita ke depan. Jadi sekali lagi tidak perlu takut. Injil sendiri, Yesus sendiri mengatakan dia adalah Immanuel. Yang artinya Allah yang senantiasa menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, maka mestinya kita tidak boleh takut akan apapun. Termasuk juga tidak boleh takut untuk bicara yang benar. Tidak boleh takut untuk buat yang benar. Karena kalau kita takut itu berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada dan sedang menyertai kita. Tandanya bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah apa? Kita percaya. Walaupun Tuhan Yesus tidak kelihatan, tetapi dia selalu ada dan tinggal bersama dengan kita. Jadi tidak perlu takut. Kalau orang ancam-ancam kita karena kita buat yang baik, tidak perlu takut karena apa? Ada Tuhan Yesus. Stefanus juga yakini itu. Kenapa dia tidak takut mati? Karena dia sungguh percaya Tuhan Yesus yang sudah lahir itu senantiasa ada dan tinggal bersama dia. Menyertai dia, menjaga dia, dan juga melindungi dia. Jadi sekali lagi tidak perlu takut untuk omong yang baik. Tidak perlu takut untuk omong yang benar. Tidak perlu takut untuk bicara tentang Tuhan Yesus. Juga tidak perlu takut untuk buat yang benar. Buat yang baik. Atau buat sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Tetapi saudara-saudari kadang-kadang kita itu hebat untuk bicara. Ya toh? Kita hebat untuk bicara. Tetapi kalau bicara saja, sama saja tidak ada artinya. Sebagai murid Tuhan Yesus yang dibutuhkan oleh Tuhan dari kita adalah apa? Pertama, kita harus menjadi orang beriman yang berani untuk bicara yang benar. Untuk juga bicara yang baik, yang sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi itu tidak cukup. Ada satu lagi. Selain kita jago bicara tentang yang benar dan yang baik, atau bicara tentang Tuhan Yesus, kita juga diminta oleh Tuhan Yesus untuk apa? Buat apa yang kita bicarakan. Kalau kita bicarakan yang benar, buat barang itu. Kalau kita bicara yang baik, buat barang itu. Kalau kita bicara tentang perintah-perintah Tuhan, kita pertama-tama buat barang itu. Jadi jangan hanya pintar untuk omong, tetapi untuk buat nol besar. Ya kan? Kita punya kebiasaan itu kita bicara baik. Kita bicara yang benar. Kita bicara tentang Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak punya usaha untuk buat apa yang kita omong itu. Jadi orang bilang itu apa? Omong lain, main lain. Ya toh? Padahal kita ini orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi lebih banyak itu tadi. Omong lain, main lain. Omong mantap. Ya toh? Tetapi buat apa? Begini dia.
omong ke atas berarti luar biasa. Tetapi disuruh buat atau dituntut untuk buat yang seperti yang dia omong itu, kadang-kadang kita begini jadinya. Padahal kita ini orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Maka sekali lagi sama seperti Stefanus, martir tadi. Dia itu omong hebat, tetapi dia juga buat apa yang dia omong itu. Itu baru sejalan. Antara apa yang dia omong dengan yang dibuat, itu sejalan. Itu baru anak-anak Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Maka dalam peristiwa Natal bersama di tempat ini, kita diajak untuk menjadi orang beriman yang punya keberanian. Tidak usah takut. Keberanian apa? Bukan untuk buat jahat. Keberanian bukan untuk menyakiti orang lain, mengancam orang lain, atau menakut-nakuti orang lain. Bukan. Sebagai orang beriman yang perlu kita miliki adalah keberanian untuk buat yang baik, buat yang benar, buat sesuai dengan yang Tuhan Yesus yang kita imani ajarkan kepada kita. Kalau kita punya keberanian seperti ini, pasti yakin juga Tuhan Yesus yang tidak kelihatan itu akan memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi kita. Itu yang Injil bilang tadi. Tidak usah takut. Yang penting kita buat, kita yakin bahwa yang kita buat adalah yang baik, yang sesuai dengan perintah Tuhan. Pasti Tuhan juga akan senantiasa menyertai kita. Bahkan di dalam Injil tadi dikatakan bahwa siapa yang bertahan dalam kebaikan dan kebenaran, dia akan selamat. Tetapi yang tidak bertahan dalam kebaikan dan kebenaran, artinya karena takut lalu kemudian dia tidak buat baik, dia tidak buat benar, dia tidak percaya atau menyangka Tuhan Yesus. Ingat, yang dia alami bukan keselamatan, tetapi kebinasaan. Stefanus memang mati karena memang dibunuh. Dia punya tubuh hancur, tetapi roh dan jiwanya tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Karena apa? Dia omong yang benar, dia omong yang baik. Dan juga dia buat yang benar, dia buat yang baik, yang sesuai dengan perintah Tuhan. Maka kita semua yang sudah merayakan Natal, mari jadi orang beriman yang punya keberanian. Jangan takut. Tuhan Yesus ada bersama kita, berjalan bersama kita. Omong yang baik, omong yang benar, omong yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dan juga buat apa yang kita omong itu. Jangan pandai, hanya pandai omong, tetapi tidak pandai untuk buat. Jadi antara yang diomong dengan yang dibuat itu harus sejalan. Gitu ya? Setuju kan tidak? Iya, itu baru namanya orang beriman. Jadi setelah ini harus berubah. Supaya Natal itu ada maknanya, ada manfaatnya. Jangan sebelum dan sesudah Natal sama saja. Untuk apa kita rayakan Natal kalau gitu? Tuhan Yesus pasti menangis. Mereka sudah merayakan Natal dengan penuh gembira, tetapi tidak ada perubahan apa-apa. Jadi setelah Natal harus berubah. Harus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang punya keberanian untuk mewartakan kebenaran, untuk juga buat tentang kebenaran, untuk buat sesuai dengan yang Tuhan Yesus mau.